Coba bayangin deh, gimana rasanya punya segalanya. Uang miliaran rupiah masuk rekening tiap bulan. Tapi pas kamu ada di puncak kesuksesan, kamu justru ngerasa paling hampa, paling kosong. Nah, itulah paradoks luar biasa yang bakal kita bedah hari ini. Kisah Kang Ujang Koswara. Seorang miliarder yang harus kehilangan semuanya dulu baru bisa nemuin arti hidup yang sebenarnya. Jika saya mati dan hanya istri saya yang menangis, maka saya telah gagal. Dengerin deh kata-kata itu, ini bukan cuma kutipan biasa loh, ini tuh kompas hidupnya Kang Ujang. Standar kesuksesan yang bakal nuntun dia melewati perjalanan hidup yang, wah gila banget. 300.000. Ingat-ingat ya angka ini. Soalnya, ini kunci dari keseluruhan cerita kita. Ini bukan jumlah uang, bukan juga jumlah botol plastik yang dia produksi. Terus, apa dong artinya angka sebesar ini? Jawabannya, 300.000 rumah. Rumah-rumah yang tadinya gelap gulita, sekarang jadi terang benderang berkat Kang Ujang. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, gimana ceritanya seorang miliarder industri botol plastik bisa banting setir ke misi semulia ini? Dan yang lebih penting lagi, kenapa dia harus ngelepasin semua hartanya buat ngelakuin ini? Oke, kita mulai dari awal banget ya. Oke, jadi kisah Kang Ujang ini benar-benar dimulai dari kegelapan. Gelap beneran, karena desanya nggak punya listrik sama sekali. Dan gelap secara kiasan juga karena kemiskinan. Disinilah, di tengah kegelapan itulah mental bajanya ditempa. Perjuangannya itu udah dari kecil banget, tumbuh di desa tanpa listrik, tinggal di rumah petak 3x4 meter di daerah kumuh. Pas dia kelas 5 SD, ayahnya kena stroke. Sejak saat itu, dialah yang jadi tulang punggung keluarga, jualan kantong kresek. Bahkan pas SMA, saat teman-temannya tidur, dia kerja dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi di kios ayam. Ini bukan cuma cerita sedih ya, ini tuh proses pembentukan karakter yang luar biasa keras. Tapi, di tengah semua kesulitan itu, ada satu orang yang jadi cahayanya, ibunya. Kata-kata dari ibunya inilah yang jadi bahan bakar buat semua mimpinya. Ibunya nggak cuma ngajarin cara bertahan hidup, tapi juga ngasih dia izin buat berani bermimpi, jauh melampaui kenyataan pahit di sekelilingnya. Berbekal mimpi itu, Kang Ujang nggak cuma keluar dari kemiskinan, dia melesat kayak roket ke puncak dunia bisnis. Tapi, dia bakal segera sadar kalau puncak tertinggi itu terkadang justru jadi tempat yang paling sepi. Perjalanannya cepet banget. Dari seorang PNS yang gajinya pas-pasan, dia nekat ngambil resiko besar. Cuma dalam 2 tahun, bisnis yang dia mulai dari nol berubah jadi mesin pencetak uang yang bisa produksi 3 juta botol setiap bulan. Dan penghasilan bulanannya di puncak kesuksesan, 3 miliar rupiah. Coba bayangin, 3 miliar sebulan. Angka yang mungkin buat banyak orang cuma ada dalam mimpi ya. Intinya, dia punya semua yang bisa dibeli pakai uang. Tapi disinilah ironinya. Semua uang itu ternyata nggak bisa beli kebahagiaan. Malah sebaliknya, dia malah keseret ke gaya hidup yang kosong, hampa, dan kehilangan arah. Rasa syukur yang dulu dia punya waktu miskin, malah lenyap di tengah tumpukan miliaran rupiah. Aneh banget kan? Nah, pas dia lagi di titik terendahnya secara mental, ada 2 peristiwa besar yang terjadi. Momen-momen inilah yang jadi turning point, yang maksa dia buat mikir ulang. Sebenarnya apa sih nilai hidup ini? Momen pertama yang jadi titik baliknya adalah sebuah tragedi yang benar-benar jadi tamparan keras buat dia. Bayangin deh guncangannya. Sahabat terbaiknya meninggal karena overdosis di pangkuannya. Dia ngerasain sendiri, badan sahabatnya berubah dari hangat jadi dingin. Momen mengerikan itu maksa dia buat bertanya ke dirinya sendiri. Kalau hidup bisa berakhir sia-sia kayak gini, buat apa semua kekayaan ini? Apa artinya hidup? Pemicu kedua datang dari sumber kekuatannya dari dulu, ibunya. Waktu dia lagi sakit, dia nggak sengaja dengar ibunya berdoa tengah malam. Dan doanya itu bukan cuma minta kesembuhan. Ibunya berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau kasih anak saya sehat, jadiin dia orang yang berguna buat orang lain." Doa yang tulus banget inilah yang akhirnya ngasih dia arah hidup yang baru. Nah, dipersenjatai sama 2 momen tadi, Kang Ujang nggak balik lagi ke bisnis lamanya. Dia memulai semuanya dari nol lagi. Tapi kali ini pondasinya udah beda. Bukan lagi keuntungan, tapi tujuan. Perubahannya drastis banget, coba kita lihat. Dulu motivasinya profit, sekarang jadi tujuan. Dulu produknya botol sekali pakai yang jadi sampah, sekarang produknya lampu yang bisa nyala 10 tahun. Dulu warisannya duit, sekarang warisannya harapan. Ini benar-benar kayak kelahiran kembali bagi dia. Ide cemerlang ini lahir dari hal yang personal banget. Cuma dari telepon ibunya di kampung yang ngeluh nggak bisa beli minyak tanah buat lampu. Dari situ, dia iseng cari di Google, dan kaget. Ternyata ada 30 juta rumah di Indonesia yang masih gelap.
Akhirnya dibantu temen yang cuma lulusan SMA, dia nekat bikin prototipe. Hasilnya, lampu LED 1 watt yang bisa tahan 1 dekade. Luar biasa. Sekarang, yuk kita lihat gimana kehidupan barunya Kang Ujang ini nggak cuma ngubah nasib ratusan ribu orang, tapi juga benar-benar mendefinisikan ulang arti dari kata sukses. Model bisnis sosialnya ini inovatif banget. Proyeknya namanya Limar, atau Listrik Mandiri Rakyat. Jadi setiap keluarga miskin dapat 5 lampu gratis. Dan yang merakit lampunya, para narapidana dan santri. Jadi sambil ngebantu, sambil memberdayakan juga. Dananya dari donasi perusahaan dan crowdfunding. Hasilnya, yaitu tadi, lebih dari 300.000 rumah di seluruh Indonesia udah terang. Ini bukan lagi bisnis, ini udah jadi gerakan kemanusiaan. Terus apa imbalan terbesar buat dia sekarang? Bukan lagi miliaran rupiah. Dia bilang hadiah utamanya itu pas dia nunjukin kerjaannya ke anak-anaknya, dan mereka bilang, aku bangga sama ayah. Wah, itu dia kekayaan yang sebenarnya dia cari. Sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang sebanyak apapun. Kutipan ini benar-benar ngerangkum seluruh perjalanannya. Dari seorang anak miskin yang bermimpi jadi kaya, jadi seorang miliarder yang hampa, sampai akhirnya nemuin kedamaian sebagai orang yang hidupnya didedikasikan buat ngasih cahaya buat orang lain. Kisah Kang Ujang Koswara ini benar-benar maksa kita buat nanya ke diri sendiri ya. Apa sih ukuran sejati dari sebuah kehidupan yang sukses? Apakah itu angka di rekening bank kita? Atau dampak yang kita tinggalin di kehidupan orang lain? Pertanyaan ini saya serahin ke kalian buat direnungkan.